Shalom. Ya, selamat pagi. Pagi hari ini kita bersyukur kalau kita boleh ada di rumah Tuhan, maka kita bersyukur di bulan yang baru kita masih boleh diberikan kesempatan untuk kita boleh ada di rumah Tuhan. Mari Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan duduk di hadapan Tuhan, mari dudukkan kepala kita dan di hadirat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bapak, kami bersyukur buat kebaikan-Mu ya Tuhan, buat kasih setia-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Satu bulan boleh kami lewati bersama dengan Engkau. Kami bersyukur buat setiap kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat setiap kasih setia-Mu. Pagi hari ini ada waktu bagi kami untuk kami boleh menyembah Tuhan, untuk kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan. Mari Bapa yang baik, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Mari mengurapi setiap kami, menjamah setiap hati kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Haleluya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Jemaat Tuhan, Engkau boleh datang kepada Tuhan, Engkau boleh menyembah Tuhan pagi hari ini. Terima kasih buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat perbuatan-Mu yang besar ya Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Bapa. Terima kasih ya Bapa.
kami mau bicara sama Tuhan, kalau kami mau ngomong sama Tuhan, kami mau tetap setia Tuhan. Itu janji kami di hadapan-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur Tuhan, kalau kami boleh menjadi umat-umat yang setia di tempat ini, untuk kami boleh berada di rumah Tuhan, untuk kami boleh menyembah Engkau, untuk kami boleh memuji Engkau, untuk kami boleh merasakan hadirat, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Memberkati setiap kami jemaat-Mu, kami yang melayani, baik setiap jemaat-Mu yang dari yang di belakang sampai yang terdepan, mari Tuhan mengurapi setiap kami Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang terlewati oleh urapan-Mu, karena kami percaya Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Dalam nama Yesus kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom jemaat Tuhan. Ya, bersyukur pagi hari ini kita boleh ada di rumah Tuhan. Mari sama-sama kita mau bilang kalau Tuhan Yesus kita adalah Tuhan Yesus yang baik. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus baik.
kita yang baik. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kita boleh bersyukur pagi hari ini. Mari tundukkan kepala di hadirat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Kalau kami boleh memuji Engkau, kalau kami boleh berkata bahwa Engkau baik Tuhan, kami tahu Tuhan, kami yang merasakan bagaimana kasih Tuhan boleh ada buat hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Sekalipun hari ini kami ada banyak persoalan, ada banyak masalah Tuhan, ada banyak setiap sakit penyakit yang menimpa kami, tapi hari ini kami mau bilang sama Tuhan, Engkau baik Tuhan. Dalam setiap perjalanan hidup kami Engkau baik Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Tenangkan jiwaku Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Engkau baik Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau baik Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, hari ini mungkin engkau datang dengan banyak masalah di hadapan Tuhan. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi. Hari ini pujian ini menguatkan imanmu. Mari bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau tetap berdiri teguh Tuhan, apapun keadaanku hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya sekalipun badai itu datang, kami yakin ada Yesus di hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ku kan berdiri di tengah badai. Mari angkat imanmu pada hari ini. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Sampai kapanku Tuhan. Bilang ku kan bertahan Tuhan. Bilang ku kan berdiri Tuhan. Ku kan berdiri di tengah badai. Dengan kekuatanmu Tuhan. Dengan kekuatan yang Kau beri. Sampai kapanku. Sampai kapanku. Tak tergoyahkan. Karena Yesus. Sekali lagi mari bilang, ku kan berdiri. Ku kan berdiri. Ini pujian kami Tuhan. Ini iman kami pagi hari ini dengan kekuatan-Mu Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Bapa Surgawi, pada pagi hari ini Tuhan kami bersyukur kepadamu karena Engkau Allah yang selalu ada bersama-sama dengan kami, sehingga kami dapat tetap berdiri teguh di tengah badai kehidupan kami karena Engkau ada bersama dengan kami. Hamba tidak tahu situasi jemaat yang hadir pada pagi hari ini, baik yang ada di rumah Tuhan, tetapi satu hal yang kami percaya, bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau selalu siap untuk menolong dan memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu yang boleh kami rasakan. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu yang selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kuasai hati, pikiran, dan perasaan kami ya Tuhan, sehingga setiap benih firman-Mu yang akan ditaburkan akan bertanam di dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, berbicaralah bagi kami karena kami siap mendengar. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita pada pagi hari ini? Amin, puji Tuhan. Saudara, pagi hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat bagaimana Tuhan Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, Allah yang selalu ada pada saat kita membutuhkan, Allah yang selalu ada untuk memenuhi seluruh kebutuhan kita, sekalipun saat ini kita ada di tengah-tengah krisis ekonomi karena pandemi COVID-19. Saudara, saya teringat bagaimana perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir ke tanah perjanjian. Bapak Ibu bisa membayangkan bagaimana suatu rombongan yang besar itu mengadakan perjalanan. Nah, setelah 1 bulan atau beberapa waktu kemudian, kira-kira menurut saudara,
perbekalan mereka cukup tidak. Pasti bisa dibayangkan bahwa mereka kekurangan makanan. Dan ternyata itu diceritakan di dalam Alkitab kita, khususnya di dalam kitab Keluaran pasal 16 ayat 12 sampai 22. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pada waktu itu mereka sedang kekurangan dan mereka memasak, mau makan, tidak ada lagi, sehingga mereka mulai bersungut-sungut kepada Tuhan. Situasi itu mungkin sama dengan situasi kita sekarang. Karena corona, saudara, maka kita yang tadinya mungkin bekerja sekarang harus istilahnya dirumahkan dulu. Yang tadinya bisa jualan di sekolah sekarang tidak bisa jualan di sekolah. Yang tadinya orang jualan kue keliling, orang masih suka beli, sekarang orang jualan kue keliling juga orang mikir-mikir mau beli karena takut ketularan corona. Kita yang bekerja mungkin tetap bekerja tapi gajinya dipotong, sehingga situasi kita juga mungkin mengalami kekurangan. Tetapi saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi penghiburan bagi kita semua. Oleh karena itu mari kita buka di dalam Keluaran pasal yang ke-16 ayat yang ke-4 dan 5 lebih dulu. Kemudian nanti kita baca ayat yang ke-12 dan seterusnya. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucobai apakah mereka hidup menurut hukummu atau tidak. Ayat yang ke-5, pada hari yang ke-6 apabila mereka masak, yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari yang dipungut mereka sehari-hari. Ayat yang ke-12, aku telah mendengar sungut-sungut mereka pada mereka. Pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti, maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun suatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya masing-masing. Kamu boleh mengambil untuk seisi rumahnya segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat oleh Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Perhatikan ayat 18. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tetapi ada yang tidak mendengar Musa dan meninggalkannya daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Setiap pagi mereka memungut tiap-tiap orang menurut keperluannya, tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dari ayat-ayat ini kita dapat belajar 4 hal yang sangat penting untuk kita ketahui dalam kehidupan kita. Hal yang pertama yang bisa kita pelajari dari ayat-ayat ini adalah Tuhan selalu menyediakan berkat-Nya untuk kita setiap hari. Setiap hari Tuhan sudah menyediakan berkat-Nya untuk kita nikmati,
ayat yang ke-4 dulu, di situ dikatakan begini. Slide berikutnya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar memungutnya tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Bagaimana caranya orang dapat menikmati? Tuhan sudah menyediakan berkat setiap hari untuk kita nikmati. Pertanyaannya, kenapa banyak orang kelaparan? Kenapa banyak orang tidak makan karena tidak ada makanan dalam hari itu? Saya percaya dan saya bersyukur bahwa di sini tidak ada orang yang kelaparannya, betul? Karena Tuhan selalu memelihara kita. Tetapi banyak orang di luar sana yang mau makan tidak ada. Kenapa? Kalau anak Tuhan akhirnya suatu saat diizinkan tidak ada makanan, itu karena Tuhan suruh kita puasa, saudara. Nah, oleh karena itu bagaimana caranya supaya kita setiap hari dapat menikmati berkat itu? Ada hal yang harus kita lakukan. Yang harus kita lakukan adalah di sini dalam ayat yang ke-4 dan ke-16, di situ saya akan bacakan. Di situ dikatakan, maka bangsa itu keluar dan memungut tiap-tiap hari, ayat yang ke-16. Masing-masing kamu boleh mengambilnya setiap seisi rumah, dan beginilah firman Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap hari supaya kita bisa menikmati berkat yang Tuhan sudah sediakan. Maka kita harus bekerja. Kita harus bekerja. Slide berikutnya. Tuhan mau supaya kita harus berusaha. Kita tidak boleh tinggal diam. Kenapa kita harus berusaha? Kalau kita tidak berusaha, kita tidak kerja. Kita tidak kerja, kita tidak makan. Tadi malam saya coba sampai asik saya cari gambar. Ternyata saya lupa pasang di situ, saudara. Ada seorang anak kecil. Dia lagi pikul, anak kecil itu dia lagi pikul buah apa namanya? Beban, dan dia bilang begini, hidup ini keras, tak bekerja, tak makan. Hidup ini keras, saudara. Jangan karena situasi seperti ini lantas kita pasrah dan mengatakan ya sudahlah, situasinya begini, saya tidak usah berusaha. Tetapi di sini yang menarik dikatakan bahwa setiap orang yang mau berusaha pasti akan dapat. Karena Tuhan sudah menyediakan setiap hari. Jadi jangan ada di antara kita karena situasi lantas kita mengatakan ya udahlah aku gak usah kerja, namanya situasi begini tinggal pasrah saja. Itu bukan caranya, saudara. Kita bisa menjadi kelaparan karena kita tidak mau berusaha. Sekecil apapun, sesulit apapun kehidupan kita, sepanjang kita mau berusaha, pasti ada jalan. Katakan, pasti ada jalan. Karena Tuhan sudah menyediakan berkatnya, tinggal kita berusaha untuk mengambilnya. Kenapa? Di dalam ayat yang ke-18, coba saudara perhatikan. Di situ dikatakan, ketika mereka menakarnya dengan Gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tuhan akan memberikan kita secukup yang kita butuhkan. Yang mengumpul banyak di situ dikatakan ternyata waktu ditimbang tidak lebih. Yang mengumpulkan sedikit, waktu ditimbang ternyata cukup, tidak kekurangan. Yang penting ada usaha. Yang kedua yang harus kita lakukan supaya kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Slide berikutnya.
Jangan menunda-nunda pekerjaan, saudara. Mana ini dikatakan di dalam ayat yang ke-21 dikatakan, setiap pagi mereka memungutnya tiap-tiap orang menurut keperluannya, tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Saudara, bayangkan kalau ada satu keluarga pada hari itu yang mengatakan, udahlah aku tidur sebentar lagi, masih pagi, agak siang baru saya bangun, kumpul mana? Masih enak tidur. Biar Amsal mengatakan, tidur sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi, tarik selimut sebentar lagi, nanti baru bangun kerja. Saudara, bayangkan kalau ada keluarga yang melakukan itu, mereka akan kelaparan hari itu. Karena apa? Mereka menunda untuk melaksanakannya. Mereka menunda untuk bekerja. Pada saat mereka harus bekerja, mereka tidak bekerja. Salah satu penyakit manusia adalah menunda-nunda waktu. Kalau diminta, ayo tolong lakukan ini, entar. Harus dikerjakan sekarang, entar, bentar lagi asik. Saudara, penyakit menunda waktu adalah penyakit yang sangat berbahaya. Kesempatan itu tidak selalu ada. Jadi mari supaya kita tidak kehilangan berkat itu, supaya kita selalu dapat menikmati berkat yang Tuhan sediakan buat kita. Mari kita jangan menunda waktu. Kalau waktu bekerja kita bekerja, waktu bermain kita bermain, waktu makan kita makan. Sekarang dengan situasi corona, saudara, orang bekerja dari rumah, dunia menjadi terbalik. Siang jadi malam, malam menjadi siang. Kenapa? Banyak orang tidurnya subuh baru mulai tidur. Malam mereka ngapain? Asik main game online. Suatu kali anak TK kami mau pemotretan, saudara. Suruh potret jam 11. Jam 11 belum datang. Sudah selesai pemotretan baru datang, masih dalam keadaan tidur di mobil. Diangkat namanya dalam keadaan tidur. Saya tanya, Bu, kenapa jam begini? Iya, sekarang tidurnya malam. Jadi akhirnya bangunnya jam 11. Jam 11 aja belum bangun, saudara. Jadi digotong mamanya masih tidur di atas mobil, saudara. Nah, saya harap kita tidak ada yang seperti itu. Ya, jangan menunda waktu dan jangan bikin dunia ini menjadi terbalik. Biarlah siang menjadi siang dan malam menjadi malam. Kita laksanakan fungsinya sebagaimana mestinya. Pelajaran yang berikut yang bisa kita dapatkan dari ayat ini. Jadi supaya kita dapat menikmati berkat itu, mari kita berusaha. Karena Tuhan akan memberkati setiap usaha yang kita lakukan. Jangan pernah menunda waktu, karena penundaan itu berarti membuat kita kehilangan kesempatan. Pelajaran yang kedua yang dapat kita ambil dari pelajaran ini, dari ayat-ayat ini, di dalam ayat yang keempat, pasal 16 ayat 4 dan 17 dan 20. Di situ dikatakan begini. Tiap-tiap hari, ayat yang keempat, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kita, di dalamnya ada suatu kesempatan untuk kita membuktikan ketaatan kita kepada Tuhan. Ayat yang ke-16. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahmu segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan
tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Saudara, ada yang menarik buat saya di sini. Saya membayangkan begini, orang Israel yang sedang kelaparan, sedang kehabisan bahan makanan. Tiba-tiba Tuhan bilang, hari ini aku akan menurunkan roti. Kemudian waktu orang Israel melihat, ada banyak mana di situ, ini makanan enak. Kemudian Tuhan bilang, kamu boleh mengumpul setiap hari 1 gomer 1 orang. Karena sudah kelaparan, mereka berpikir, wah ini kesempatan. Mereka mengumpul banyak-banyak, mereka tidak taat kepada Tuhan. Mereka kumpul banyak-banyak dan dipikir ini persediaan. Tetapi saudara, apa yang terjadi? Mereka yang kumpul banyak dan simpan untuk cadangan besok, firman Tuhan katakan apa saudara? Busuk dan bau. Dengan kata lain, jadi manusia jangan serakah. Kalau ada apa-apa jangan kita ambil semua banyak-banyak untuk persediaan untuk keluargaku. Sementara yang lain Tuhan perintahkan jangan ambil banyak-banyak, 1 saja, 1 orang. Jangan serakah saudara, karena ternyata itu tidak akan bernilai kekal. Saudara, ini hal yang saya lihat di Bogor, termasuk Ranca Umur. Kalau ada orang pesta, lihat makanan banyak. Wih, ini enak, ini enak, ini enak. Taruh banyak-banyak sampai piring jadi kayak gunung. Setelah dimakan perutnya terbatas. Apa yang terjadi dengan makanan yang kita sudah taruh di piring? Dibuang sisa. Sayang, kasihan yang punya hajat. Banyak makanan yang terbuang, sementara banyak orang yang tidak kebagian makanan. Ini namanya serakah saudara. Kalau ada makanan, jangan serakah. Ada apa-apa, jangan serakah. Karena ternyata Tuhan tidak mau yang seperti itu. Ambil sesuai kebutuhan. Biarkan yang kita tidak butuhkan untuk orang lain. Memang mana diturunkan begitu banyak. Tidak akan ada yang kekurangan. Setiap orang yang bekerja pasti dapat. Tetapi dalam kenyataan sehari-hari banyak yang seperti yang saya ceritakan tadi. Sehingga banyak orang pesta kasihan sudah tidak kebagian yang di belakang, karena yang lain sudah banyak di tempat sampah. Saudara, ambillah sesuai kebutuhan kita. Amin. Di rumah ada ibu-ibu sudah masak, kemudian anak melihat, waduh ini makanannya enak banget, ini kesukaanku. Kemudian dia ambil banyak-banyak, ternyata dia tidak sanggup habiskan. Apa yang terjadi, makanan itu dibuang ke tempat sampah. Yang lain datang tidak kebagian. Taruhlah seperlunya, secukupnya. Amin saudara. Poin yang ketiga, dalam usaha kita kuduskanlah hari Sabat. Kita baca ayat yang kelima dan kita baca ayat yang kelima lebih dulu. Dan pada hari yang keenam, apabila mereka memasak, dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Dalam ayat ini dikatakan, waktu hari ke-6 mereka mengambilnya, maka yang sisanya kalau mereka masak, ternyata mereka bawa di 1 takar. Tapi ternyata waktu mereka masak, maka itu menjadi 2 kali lipat. Ayat yang ke-22. Dan pada hari yang ke-6 mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya, 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Kalau hari pertama sampai hari ke-5 mereka pungut lebih dari 1 gomer, mereka simpan untuk besok. Apa yang terjadi dengan yang disimpan? Busuk dan
yang sisanya, yang satu takar itu besok, itu tidak busuk. Waktu saya merenungkan ini saudara, saya sangat diberkati dan sekaligus memberikan satu peringatan keras buat kita semua, bahwa kenapa pada hari ke-6 Tuhan kasih, kalau toh kita hanya pungut satu takar, Dia akan cukupkan untuk 2 kali lipat. Kita ambil lebih juga akan tidak busuk sampai besoknya. Kenapa? Karena Tuhan sudah menyediakan berkat untuk dinikmati oleh umatnya pada hari Sabat. Karena Tuhan bilang, kuduskanlah hari Sabat. Dalam kenyataan ini, banyak orang Israel yang masih tetap pergi ke padang cari mana pada hari Sabat. Kenyataannya tidak ada mana di sana. Saudara, firman Tuhan, kuduskanlah hari Sabat. Dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita, mencari rezeki, mencari berkat yang Tuhan sediakan buat kita, jangan lupa kuduskan hari Sabat. Tuhan mau supaya hari Sabat kita mencari Tuhan. Artinya apa saudara? Kalau hari Sabat kita bekerja, ada orang bilang kita jualan, kita bekerja hari Sabat, itu ramai bu, di pasar ramai. Betul. Hari Sabat saya kerja, dapatnya banyak, betul. Tapi saya mau katakan begini, saya mau pastikan bahwa berkat atau uang yang kita dapat karena ketidaktaatan kita kepada perintah Tuhan itu tidak akan mempunyai nilai kekal, tidak akan bermanfaat buat kita. Kita dapat banyak tetapi akan keluar entah kemana. Firman Tuhan mengatakan, atau kamu bekerja tapi kamu bekerja untuk upah yang ditaruh di dalam pundi-pundi yang berlubang. Artinya apa? Uang itu akan habis dengan begitu saja, tanpa berguna buat kita. Banyak orang bekerja pada hari Sabat, dapat uang banyak, tapi habisnya kemana? Kadang habisnya ke rumah sakit, kadang habisnya kemana tidak tahu. Sampai banyak orang bilang, saya heran uangnya kemana ya. Mungkin saudara bertanya, terus bagaimana kami yang bekerja di orang, hari Minggu harus kerja? Saudara, kita tidak melarang kita bekerja hari Minggu. Yang paling penting adalah, intinya adalah apakah kita sudah mencari Tuhan lebih dulu. Kerja jam 9, ya udah ibadah dulu Pak. Itu sekarang kita ibadah jam 7 sampai jam 8 selesai. Kenapa kita terlalu menyayangkan? Sesudah itu kita bekerja, kita toh sudah mengkhususkan waktu yang terbaik dari hidup kita untuk mencari Tuhan. Tuhan sudah menyediakan berkatnya untuk hari itu. Kalau kita sudah buat komitmen, hari Minggu, hari Sabat saya tidak bekerja, percayalah hari Sabtu Tuhan akan memberikan engkau omset lebih. Kalau tidak hari Sabtu, nanti hari Minggu, hari Seninnya akan lebih banyak. Saya cerita kemarin di rumah Bapak Simamora, mereka buka bengkel. Mereka katakan begini, dulu, sekarang mereka putuskan hari Minggu mereka tidak buka bengkel. Dan Pak Jiles mengatakan begini, kalau kita sudah putuskan tutup hari Minggu, ternyata kita tutup hari Minggu, hari Seninnya omsetnya jauh 2 kali lipat. Kemudian dulu Bapak Erwin, dia jualan di toko di Pasar Jambean, dan dia katakan, waktu kami putuskan untuk tutup hari Minggu, ternyata omset hari Sabtu itu jauh lebih banyak, sehingga omset yang kami peroleh setelah hari Minggu ditutup seminggunya lebih tinggi daripada waktu buka hari Minggu. Saudara, ini kesaksian dari orang yang sudah mempraktekannya, dan ini firman Tuhan berkata pada hari Sabat mereka tidak perlu bekerja karena berkatnya sudah sediakan pada hari yang ke-6. Amin saudara. Kuduskanlah hari Sabat.
Memang tidak mudah untuk kita yang bekerja pada orang. Karena nanti kalau kita hari Minggu kita tidak ibadah kerja, mereka bilang, oh orang Kristen tidak menjadi berkat, tidak taat. Tapi kita harus bijaksana, saudara. Kita harus bijaksana. Kita bisa tetap bekerja, tetapi luangkan waktu kita juga untuk beribadah. Mungkin pagi kita tidak sempat karena kita pagi-pagi jam 7 sudah harus kerja. Masih ada ibadah jam 4 sore di Semplak sana. Udah pulang kerja. Atau masuknya jam 9. Tidak apa-apa, kita ibadah dulu toh, kita ibadah jam 7 sampai jam 8. Masih ada waktu untuk kita bekerja. Kuduskanlah hari Sabat. Ini ada poin-poin ini yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, Tuhan sudah menyediakan berkat buat kita nikmati setiap hari. Selalu baru setiap hari. Yang kedua, untuk kita dapat menikmati berkat itu, kita harus bekerja. Firman Tuhan mengatakan, kalau tidak mau bekerja jangan makan. Yang ketiga, jangan serakah. Yang keempat, jangan menunda-nunda waktu. Dan yang terakhir, di tengah-tengah pekerjaan kita, kuduskanlah hari Sabat. Mari kita akan tunduk kepala. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Saya harap bahwa kita semua sudah memiliki roti, unsur-unsur perjamuan. Yang belum bisa diambil. Terima kasih Tuhan. Kita mau belajar untuk taat kepada Tuhan. Setiap berkat yang Tuhan sudah sediakan buat kita, setiap hal yang Tuhan sediakan buat kita, di dalamnya terkandung kesempatan untuk kita membuktikan apakah kita taat kepada Tuhan. Saudara, mari kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Terima kasih Bapak, Engkau sungguh luar biasa. Kalau hari ini kita akan memperingati hari di mana Tuhan menyatakan kasih-Nya dan memberikan teladan bagi kita bagaimana Dia taat sampai mati. Dengan menyerahkan nyawanya untuk saudara dan saya. Mari pada pagi hari ini kita juga mau berkata kepada Tuhan, Tuhan aku mau belajar untuk taat kepadamu, melakukan firman. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami sudah mendengarkan kebenaran firman. Biarlah Tuhan akan menolong kami, menyadarkan kami bahwa sesungguhnya Tuhan sudah memelihara kehidupan kami. Tuhan setiap hari menyediakan berkat untuk kami nikmati. Dan biarlah kami menjadi murid-Mu yang setia, yang selalu mau berusaha. Sesulit apapun itu, kami akan berusaha untuk meraih berkat yang Tuhan sudah sediakan buat kami. Karena itu kewajiban kami. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk dapat taat di dalam melakukan semua yang Tuhan perintahkan kepada kami, untuk menikmati berkat-berkat. Mari saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Sambil saudara mempersiapkannya, kita akan nyanyikan pujian pada satu bukit jauh dari sini. Sambil saudara mempersiapkan roti di tangan kanan saudara.
Kami datang memperingati hari di mana Engkau menyatakan kasih setiamu yang luar biasa bagi kami. Kami kembali mengenang bagaimana Engkau taat sampai mati demi menyelamatkan kami. Dan saat ini Tuhan, kami menyerahkan unsur-unsur perjamuan yang ada. Tuhan, kuduskan dan sucikan unsur-unsur ini Tuhan, sehingga pada saat kami makan dan minumnya akan menjadi peringatan dan menjadi kekuatan buat kami semua. Terima kasih Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah roti di tangan kanan saudara dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan pecahkan roti ini bersama-sama dan kita akan makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita akan pegang cawan di tangan kanan kita. Angkatlah itu. Lihatlah dengan iman saudara bahwa cawan ini adalah simbol dari darah Tuhan yang mengalir dari setiap luka yang dialaminya karena dosa-dosa saudara dan saya. Dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia. Terima kasih Bapa untuk pengorbanan. Terima kasih untuk kerelaanmu disalibkan, mati untuk menggantikan kami. Terima kasih Bapa buat keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami. Ajar kami Bapa untuk hidup dan mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar akan Engkau, sehingga pada saat Engkau datang kembali untuk menjemput kami, Engkau menemukan kami setia dan beriman kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Nanti saya mohon dengan hormat Bapak Yusuf akan berdoa mewakili kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Ayo bersyukur Tuhan karena Engkau masih memberi kesempatan kepada kami Tuhan untuk kumpul bersama-sama membesarkan nama-Mu Bapak dan nama dunia yang ada pada saat ini Tuhan. Kami mau bersyukur kepada-Mu Tuhan karena Engkau Allah kami yang Maha Kuasa Tuhan dan memberikan anak-Mu yang tunggal untuk menebus dosa kami Tuhan. Ini yang bisa kami bawakan kepada-Mu Tuhan dan kami memberikan hati dan keinginan kami semuanya hanya kepada-Mu Tuhan. Karena itu Bapak mari tolong kami selalu Bapak ajari kami selalu Tuhan agar mengerti Bapak apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Ajari kami Bapak untuk selalu Bapak ingat akan kebesaran-Mu Tuhan. Ingat akan hari Sabat-Mu Bapak. Bila-bilanya Bapak kami Bapak memberikan Bapak yang terbaik Bapak pada hari Sabat-Mu Tuhan. Biarlah kami Bapak dapat memberikan waktu kami Bapak di hari Sabat-Mu Bapak. Karena Engkau telah memberkati kami Bapak selama 6 hari sebelumnya Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau tetap akan menyertai kami, memimpin kami, menolong kami ketika kami menguruskan hari Sabat-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami sangat diberkati Bapak dengan hari ini Bapak. Dan yang berkat-Mu juga Bapak akan berlimpah senantiasa Bapak sampai pada saat nanti Bapak Engkau akan menolong kami semua ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Berkatilah kami semua Tuhan, berkati apa yang kami lakukan Tuhan. Biarlah
juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami rindu Tuhan memulihkan bangsa dan negara kami. Kami rindu Tuhan memberi hikmat kepada pemimpin-pemimpin kami, Bapak Presiden dan wakil-wakilnya dan semua jajarannya, semua yang mendukung, yang bekerja sama dengan Presiden kami. Tuhan beri hikmat kepada mereka. Biarlah mereka dapat merancangkan segala sesuatu untuk mengatasi situasi yang terjadi saat ini. Terima kasih, kami juga berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu, baik yang ada di rumah. Tuhan tolong mereka. Pada saat mereka beribadah di rumah, Engkau melawat mereka ya Tuhan. Engkau menjamah mereka dan menguatkan mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkatlah kedua tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menguasai hati, pikiran, dan perasaan kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.